Baik, karena waktu sudah masuk pukul 9.40, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Di sini yang baru hadir sekitar 16 orang, mungkin yang lain akan menyusul untuk masuk ke dalam Google Meet. Baik, untuk sebelum itu kakak ingin menanyakan dulu kepada adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Sebelum itu kita mulai dengan doa dulu. Ketuanya sudah hadir? Oke, jika tidak ada ketuanya, langsung saja kepada, mungkin bisa untuk dipimpin doanya kepada Dio Alif, silakan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum itu Bapak ingin menyampaikan bahwasanya untuk hari ini kita akan menggunakan beberapa strategi pembelajaran, yaitu salah satunya adalah problem solving, di mana nanti kepada adik-adik semuanya kita akan menggunakan dua media di sini. Pertama adalah Google Meet yang sedang berlangsung untuk pendahuluan, kemudian nanti ada sesi kerja kelompok seperti sebelumnya itu melalui WA grup kelompok yang sama seperti sebelumnya, dan pada akhir nantinya kita akan melakukan presentasi di Google Meet juga. Kita akan kembali ke Google Meet pada akhir sesi. Baiklah, di sini kakak akan memberikan sedikit motivasi, terutama dalam kondisi COVID-19 ini, bahwasannya dalam proses pembelajaran ataupun dalam menuntut ilmu tidak ada yang namanya istilahnya hambatan. Bahwasannya apapun kesulitan, apapun masalah yang kita hadapi itu memiliki solusi. Nah, dalam matematika itu dituntut bahwasannya untuk siswa itu mampu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itulah istilahnya dalam matematika dikenal dengan solving atau penyelesaian masalah, problem solving. Nah, dalam pemecahan masalah itu siswa harus memiliki yang namanya kemampuan dasar yang harus dimiliki dalam memecahkan masalah. Nah, oleh karena itu kakak ingin memberikan motivasi bahwasanya gapailah segala sesuatu. Ketika ada masalah, maka kuasailah dasarnya. Dasar di sini ialah ilmu dasar yang harus kita miliki untuk mencapai hal itu. Misalnya kita ingin menjadi seorang guru, maka ilmu dasar yang harus kita miliki adalah pertama dalam berkomunikasi, itu yang pertama. Yang kedua dalam berpakaian misalnya pakaian guru itu seperti apa. Nah, itu salah satu sebuah motivasi kita untuk bisa menggapai sebuah cita-cita ataupun sesuatu yang ingin dicapai. Nah, berikutnya yang belum absen silakan isi absensinya di link yang telah dikirimkan melalui room chat. Baik, yang baru bergabung silakan isi absensi dulu. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan sedikit kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan pada hari ini. Nanti akan disampaikan melalui PPT yang akan disajikan. Oke, semuanya apakah sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah, Pak. Saya, oke. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yaitu dari geometri. Nanti kakak akan melakukan beberapa penilaian. Pertama dalam penilaian sikap, kedua adalah penilaian keterampilan nantinya ketika dalam mengerjakan LKPD, kemudian dalam menyajikan hasil LKPD-nya. Oleh karena itu kepada siswa semuanya diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, karena penilaiannya bukan cuma di awal, tapi penilaiannya ada 3 nantinya, yaitu dalam tahap
pendahuluan ini, itu di Google Meet, kemudian nanti pada pelaksanaan LKPD, kemudian nanti pada saat presentasi hasil LKPD. Jadi diharapkan semuanya mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk materi itu adalah dari geometri. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang barisan geometri. Oke, sebelum kita mulai, kakak ingin tanya dulu, apa itu yang dinamakan barisan geometri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa itu barisan geometri? Sebelum kita masuk ke deret geometri. Oke, jangan malu-malu, silakan bagi yang tahu langsung disampaikan apa itu barisan geometri. Oke, baik. Karena tidak ada, mungkin masih malu-malu ya. Oke, kita masuki itu deret geometri. Bahwasannya sebelum kita masuk ke deret geometri ini, kita lebih dahulu kemarin telah mempelajari tentang barisan geometri. Nah, barisan geometri itu adalah barisan bilangan atau susunan bilangan yang memiliki rasio. Rasio ini apa? Rasio ini adalah perbandingan antara sukunya, antar sukunya, yaitu perbandingan antara suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Itu yang dinamakan barisan geometri. Nah, sebelumnya lagi kita telah mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, apa sih bedanya aritmatika dengan geometri? Nah, dalam geometri ini itu dikenal dengan istilahnya rasio, sedangkan dalam aritmatika itu diistilahkan dengan beda antar sukunya. Nah, untuk itu karena kita telah mempelajari tentang barisan geometri, maka pada hari ini kita akan masuk kepada deret geometri. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan dicapai, pertama menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, peserta didik dapat memahami konsep deret geometri, meliputi definisinya, kemudian rumus jumlah suku KN dari deret geometri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret geometri. Nah, nanti pada tahap awal ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang deret geometri, dan nanti pada tahap LKPD atau pengerjaan lembar kerja peserta didik, nanti siswa semuanya akan disajikan beberapa masalah, ya beberapa masalah di sana, maka dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, untuk definisi, baik, untuk definisi, jika diketahui U1, U2, U3 sampai ke UN merupakan suku-suku dari suatu barisan geometri, maka U1 ditambah U2, kemudian ditambah U3 hingga ke UN atau suku KN-nya disebut deret geometri dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Artinya apa? Deret geometri ini adalah penjumlahan dari barisan geometri, yang mana barisan geometri ini sebelumnya kita tahu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, itu untuk menentukan suku KN-nya. Namun pada hari ini kita akan bahas tentang deret geometri. Nah, deret geometri ini memiliki rumus tersendiri, ya, rumus tersendiri. Nah, untuk menentukan jumlah N suku pertamanya, maka kita bisa melakukan beberapa langkah. Nah, lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita misalkan bahwasannya ada sebuah barisan geometri, yaitu U1 ditambah U2 sampai ke UN atau suku KN. Maka jumlah dari deret geometri ini itu disimbolkan dengan SN, sama seperti aritmatika disimbolkan dengan SN. Namun di sini karena dia geometri, maka dia menggunakan rasio. Kalau sebelumnya kita menentukan rumus deret aritmatika, kita menggunakan istilahnya beda, ya, di sana. Maka di sini kita menggunakan rasio. Nah, bisa dilihat ada di semuanya. Di situ diketahui SN itu U1 tambah U2 ditambah U3 hingga ke UN, itu yang pertama. Kemudian SN itu bisa kita jabarkan lagi bahwasannya U1 itu adalah suku pertamanya. Suku pertamanya adalah A. Itu sama seperti aritmatika. Suku pertamanya disimbolkan dengan A. Kemudian untuk suku kedua, nah di sini suku keduanya itu adalah A dikali R. Kenapa dia A dikali R? Nah, kita masukkan ke rumusnya bahwasannya
UN itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, ketika kita masukkan nilainya N itu 2, maka U2 itu sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurang 1 adalah 1. Maka U2 itu sama dengan A dikali R. Dan seterusnya hingga suku ke UN. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk menemukan rumus dari geometri ini, kita kalikan Sn itu dengan rasionya atau dengan R. Kalikan Sn yang telah kita jabarkan tadi itu dengan R. Maka kita kalikan kedua ruas, yaitu R dikali Sn, kemudian R dikali dengan A dikali dengan A kali R dikali dengan AR kuadrat dan seterusnya. Maka kita jumpa pola seperti berikut, yaitu R Sn sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah hingga sampai ke A kali R pangkat N. Nah, setelah itu langkah berikutnya ialah kita kurangi persamaan dari RSN dengan persamaan Sn yang telah kita jabarkan sebelumnya. Nah, kita kurangi. Nah, kita lihat bahwasannya di situ ada suku yang sama atau nilai yang sama. Maka bisa kita coret ya, karena dia dikurang, maka bisa kita coret. Maka tinggallah, nah, Sn dikurang RSN itu sama dengan A dikurang AR pangkat N. Kemudian kita jabarkan lagi sehingga kita menemukan sebuah rumus deret geometri, yaitu Sn sama dengan A atau suku pertama dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus umum jumlah N suku pertama deret geometri itu adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, kenapa di sini muncul dua rumus? Nah, sebenarnya ini adalah rumus untuk dibedakan berdasarkan rasionya. Jadi rumus ini sebenarnya sama nilainya, namun untuk memudahkan kita, maka kita bisa membedakan rumus ini menjadi dua, yaitu ketika rasionya bernilai kurang dari 1, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Namun ketika rasionya bernilai lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang di bawahnya. Tetapi untuk tambahannya bahwasanya kedua rumus ini adalah sama. Bahwasanya ketika kita masukkan nilai R-nya ke sana, itu nilainya akan sama gitu. Namun untuk memudahkan, kita membagi dia menjadi dua rumus untuk rasio yang kurang dari 1 dan rasio yang lebih dari 1. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi yang ya, silakan. Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, yang lain bagaimana? Oke, ini harus dikuasai. Nanti kita akan menggunakan rumus ini untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD. Jadi silakan selagi diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya. Jika ada yang ragu, silakan ditanyakan. Dan jika tidak ada, kita masuk ke contoh soal. Oke, baik. Di sini ada sebuah soal, tentukanlah jumlah dari 8 suku pertama dari deret geometri berikut. Nah, pertama ada A, 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54. Kemudian soal kedua yaitu B, 5 dikurang 15 tambah 45 dikurang 135. Kita perhatikan bahwa ini merupakan deret geometri. Ya, kita ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih cara membedakan antara barisan ataupun deret geometri dengan barisan atau deret aritmatika. Nah, untuk membedakannya ialah kita melihat selisih ataupun beda antar sukunya. Nah, ketika kita dalam aritmatika diistilahkan dengan beda itu bermakna bahwa selisihnya adalah bernilai penjumlahan atau pengurangan suku. Sedangkan dalam geometri itu diistilahkan dengan rasio. Nah, kenapa dia diistilahkan dengan rasio dalam geometri? Karena kita ingin melihat bahwasannya ketika kita membandingkan antara suku kedua dengan suku pertama, itu didapatkan adalah perbandingan atau pembagiannya. Nah, bisa kita jabarkan seperti ini. Untuk yang pertama, kita ketahui bahwa U1-nya adalah 2, yaitu A-nya adalah 2. Kemudian, nah, untuk bedanya, beda di sini kita dalam geometri itu disilakan dengan rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua itu sama saja. Tapi kita ambil yang suku kedua
berbanding suku pertama. Nah, rasionya adalah 6/2, yaitu adalah 3. Kemudian yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama, maka S8. Maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus tadi. Nah, kita lihat rasionya adalah bernilai 3. 3 di sini itu nilainya adalah lebih dari 1. Maka kita menggunakan rumus yang kedua, ya, rumus yang kedua tadi. Itu kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga kita memperoleh nilai S8-nya adalah 6.560. Oke. Nah, jadi jumlah 8 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 6.560. Nah, kalau kita pikirkan apa sih manfaatnya? Kalau kita berpikir manfaat dari rumus ini ialah kita dapat menentukan penjumlahan dari bilangan-bilangan yang bernilai besar gitu. Jadi jika ada sebuah barisan bilangan dan nilainya itu besar dan dia merupakan berpola geometri, kita bisa menentukannya dengan rumus ini. Kalau kita menghitung dengan cara manual, itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi inilah salah satu manfaatnya, salah satu manfaat dari kita mempelajari dari materi deret geometri. Oke, untuk yang B lagi. Baik, untuk yang B itu diketahui U1-nya adalah 5. Sedangkan rasio itu adalah min 15 dibagi 5 itu sama dengan min 3. Maka kita bisa mencari jumlah 8 suku pertama dengan rumus. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk rasionya itu adalah bernilai kurang dari 1. Karena rasionya adalah min 3 dan rasio ini adalah kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang Rn per 1 dikurang R. Maka setelah kita cari dengan langkah-langkah penyelesaian, maka kita peroleh bahwa jumlah 8 suku pertama dari deret yang B ini ialah minus 8.200. Oke, itu sedikit penjelasan tentang contoh soal dari deret geometri. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi siswa semuanya yang belum paham bisa ditanyakan, atau ada yang ingin ditanyakan atau ragu, silakan ditanyakan. Baik. Halo Kak. Iya, silakan. Permisi mau nanya, yang untuk A itu kan ada tulisannya jadi jumlah 8 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 92. 92 dapatnya dari mana ya Kak? Baik, 90 itu yang A ya? Iya. Oke. Baik, pertama kenapa dijumpai itu bernilai 92? Oke, tadi yang bertanya siapa? Saya Samira Kak. Oke, Samira. 92. Itu yang di mana ya, Samira? Yang A setelah penyelesaiannya kan dapat 6.560. Lalu di bawahnya ada tulisan jadi jumlah 8 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 92. Oh maaf, ini ada kesalahan, ada kesalahan ketik, jadi itu penyimpulannya ya. Jadi maaf, ada sedikit kesalahan. Jadi untuk penyimpulannya itu jumlah suku pertamanya adalah 6.560. Jadi dikoreksi saja bahwasanya itu adalah 6.560. Oke, terima kasih ya Samira. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Pak, di saya PPT-nya bagian bawahnya kepotong, Pak. Iya, jadi kakak juga bisa melihatnya. Jadi nanti kakak akan kirimkan PPT-nya ke grup WA ya untuk lebih jelasnya lagi. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya ataupun penyelesaiannya sama. Namun untuk karena PPT-nya terpotong di bawah, kakak kirimkan ke grup WA ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Jadi di sana sudah ada beberapa masalah. Jadi silakan diselesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep dari deret geometri. Jadi nanti dengan kelompok yang sama seperti sebelumnya. Jadi silakan berdiskusi. Bapak harapkan bahwasannya dalam diskusi nanti silakan dikerjakan secara bersama. Jadi semua soal tersebut silakan dicari secara individu. Namun didiskusikan secara berkelompok, bahwasanya juga ada penilaian individu dalam
tatap muka pada hari ini. Jadi silakan diselesaikan soal-soal yang telah disajikan di LKPD. Kemudian nanti diberi waktu sekitar 50 menit untuk menyelesaikan LKPD. Dan setelah itu kita akan kembali lagi ke Meet ini untuk menyajikannya. Oleh karena itu, kakak akhiri yang untuk pendahuluan ini, silakan bergabung di dalam grup WA masing-masing, grup kelompoknya masing-masing. Untuk pertemuan ini, untuk sesi ini Kak Adi dulu, silakan join ke grup WA-nya. Baik, Bapak ingin absen dulu. Kelompok 1 ada perwakilan ya? Atau gini saja, silakan kepada perwakilan kelompoknya, coba diaktifkan dulu kameranya. Kepada perwakilan kelompok yang akan menyajikan hasilnya, silakan diaktifkan suara dan kameranya. Silakan perwakilan kelompok yang sudah hadir di Meet, diaktifkan suara dan kameranya. Tadi yang belum sempat absen pada awal sesi, silakan absen dulu. Nanti untuk sistemnya, silakan kepada perwakilan kelompok yang Bapak tunjuk untuk menyajikan hasil penyelesaian dari permasalahan yang ada di LKPD dengan cara menampilkan layarnya atau menampilkan foto dari jawaban yang telah kalian jawab. Jadi dalam bentuk foto saja, jadi silakan nanti ditampilkan lalu dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Dan jika ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi, silakan, atau ada cara lainnya, silakan disampaikan nanti. Bapak persilakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin menambahkan. Jadi karena kita ada 4 soal, nanti Bapak akan pilih kelompok berapa saja yang akan menyajikan, tidak semuanya. Jadi Bapak akan pilih beberapa 4 kelompok yang akan menyajikan hasil penyelesaian LKPD. Jadi untuk kelompok lain, silakan jika ingin menambahkan atau jika ada ingin mengomentari penjelasan teman, silakan.
Dan nanti Bapak juga akan ingin evaluasi atau ingin menambahkan juga jika ada kesalahan atau kekeliruan. Jadi silakan kepada perwakilan kelompoknya untuk aktifkan suara dan kameranya. Baik, sudah ada semuanya. Coba dulu yang sudah hadir perwakilan dari kelompok berapa? Ini ada. Ya, silakan di absen dulu perwakilan kelompok yang telah hadir. Diaktifkan kameranya dan suaranya. Ya, silakan dari kelompok berapa? Jika kawan-kawannya belum ada yang hadir, perwakilan kelompoknya juga boleh silakan kepada anggota kelompok yang lain atau anggota kelompoknya yang bisa mewakili, silakan mewakili dulu. Jadi Bapak akan tunjuk ya siapa saja kelompok yang akan menyajikan hasil dari LKPD. Baik, Bapak telah menentukan kelompok berapa saja yang akan menyajikan hasilnya. Itu ada 4 kelompok. Pertama, untuk soal pertama itu silakan kepada kelompok 4 untuk bersiap. Silakan kepada kelompok 7 untuk bersiap-siap untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 itu kelompok 1. Kemudian soal nomor 3 itu kelompok 5 dan soal nomor 4 itu kelompok 4. Jadi silakan dipersiapkan bahannya. Nanti kita akan mulai sekitar 4 menit lagi. Kelompok 3 nomor berapa, Pak? Kelompok 3 tidak ada. Diulang lagi, untuk soal nomor 1 itu kelompok 7, kemudian soal nomor 2 itu kelompok 1, kemudian soal nomor 3 itu kelompok 5, dan soal nomor 4 itu kelompok 4. Jadi silakan dipersiapkan bahannya. Ya, baik. Jadi silakan dipersiapkan bahannya. Akan kita mulai segera sesi dari presentasi hasil LKPD. Yang belum absen pada awal tadi, silakan di absen dulu ya. Bapak akan kirim linknya lagi ke chat, silakan dicek. Bagi yang belum isi absen di awal tadi, silakan isi dulu absensinya. Kita mulai ya pada pukul 11:15, jadi silakan kepada perwakilan kelompok siap-siap ya. Nanti jika dipanggil sebanyak 3 kali, jika perwakilan kelompoknya tidak bisa mempresentasikan, pada kelompok lain silakan juga bersiap. Nanti Bapak akan panggil kelompok lain untuk menjadikan. Bahwasannya pada sesi ini juga ada penilaian kelompok, jadi juga ada sesi untuk kepada kelompok-kelompok yang belum dapat jatahnya. Jadi silakan nanti jika ada perwakilan kelompok yang tidak bisa menyampaikan hasilnya,
Nah, silakan kepada kelompok lain untuk bersiap-siap, silakan untuk mengajukan diri. Ya, siapa saja itu kelompoknya silakan menyampaikan bahwasannya ingin menyampaikan soal nomor berapa. Jadi kepada kelompok lain juga ready dengan bahannya. Seandainya jika ada kelompok yang telah ditunjuk ini yang tidak bisa menyampaikan hasil LKPD. Kita cek dulu untuk kelompok 7, sudah siap? Insya Allah. Oke, nanti silakan ya ditampilkan foto jawabannya ke teman-teman semuanya. Kemudian untuk kelompok 1, apakah sudah ada perwakilannya? Hadir, Pak. Oke ya. Kemudian untuk kelompok 5, oke, kelompok 5 ada. Oke, untuk kelompok 4, apakah sudah ada perwakilannya? Siap hadir, Pak. Oke, siap ya. Oke, kita mulai saja karena waktu pun sudah berjalan. Jadi kita mulai untuk soal nomor 1. Silakan kepada kelompok 7 untuk menampilkan hasil LKPD-nya. Sebutkan nama anggotanya ya, nama anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian tampilkan hasil dari pengerjaannya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya dari kelompok 7. Anggotanya ada Indri, Zahra, Yogi, sama Rafif. Oke, siap. Silakan ditampilkan foto jawabannya. Lalu dijelaskan, singkat saja. Tidak usah lama-lama, singkat dan jelas. Bentar ya. Yang lain silakan disimak ya penjelasan dari teman-temannya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan. Udah ada gambarnya? Oke, semuanya apakah jelas? Udah jelas. Oke. Nah, jadi di sini diketahui U1-nya K2. Oke. Cara mencari R-nya U2 dibagi U1. Jadi rasionya negatif setengah. Karena negatif setengah, jadi yang dipakai yang ini, yang atas, rumus yang atas. Kali 1 kurangin R pangkat N per 1 kurangin R. Yang ditanya jumlah dari 7 suku pertama. Jadi dimasukin hanya 1 dikurangi negatif setengah pangkat 7 per 1 dikurangin setengah. Jadi ketemunya negatif 2 ditambah dikali 1 ditambah setengah pangkat 7 per 3 per 2. Setengah pangkat 7 itu 1 per 128. Di bawah ini. Terus 1 ditambah 1 per 128 hasilnya 129 per 128. Jadi negatif 2 dikali 129 per 128 dibagi 3 per 2. Itu jadinya yang boy. Saya nggak ada pensil, Pak. Maaf. Ya, hasilnya 4. Negatif 43 per 32. Kesimpulannya, jadi jumlah 7 suku pertama dari geometri tersebut adalah negatif 43 per 32. Oke, terima kasih kepada Arkan dari kelompok 7 yang telah menyampaikan hasil LKPD-nya. Kepada kelompok lain, bagaimana? Apakah sama dengan jawaban dari teman kita Arkan dari kelompok 7? Atau ada yang berbeda caranya, silakan. Jika ada yang berbeda caranya atau langkah-langkahnya, silakan disampaikan. Tapi ya, jika sama, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan. Kepada kelompok lain, ada yang ingin ditanggapi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Sebenarnya itu mana yang sederhana itu
pecahan campuran atau yang tidak, Pak? Yang lebih sederhana. Oke. Tadi Bapak telah menginstruksikan bahwasannya untuk hasil akhirnya adalah berbentuk sederhana ya, atau pecahan desimal. Oke, bagus. Silakan ditampilkan ya Jadi kepada ya. Silakan ditampilkan. desimalnya kasih tahu, Pak. Ya, desimalnya juga dipaparkan. Tadi Bapak telah instruksikan di grup. Jadi ini pakai kalkulator aja ya. Jadi Jadi bentuk desimalnya 1,343 negatif 1,34375. Oke, bagaimana? Kelompok lain? Sama ya? Jawabannya dengan Arkan? Sama. Oke. Jadi bagus ya tadi ya. Itu Dio Alif dari kelompok 4 ya? Iya, Pak. Oke, Empat, Pak. jadi jika ada yang nanti yang berbeda ataupun ada yang kurang, silakan ditambahkan. Silakan ditambahkan, oke? Baik itu untuk kelompok 7 untuk soal nomor 1. Yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 1? Paham ya semuanya? Tambah. Paham, Oke. Kak? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Itu kita serahkan kepada kelompok 1. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Idin Deni, saya perwakilan dari kelompok 1, dan kelompok 1 itu terdiri dari saya, Muhammad Fadlan, Kafka, dan Balkis. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan soal matematika nomor 2. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja dimulai. Pertama dari soalnya, yaitu diberikan deret geometri 32 tambah 16 tambah 8. Hitunglah jumlah suku ke-6 sampai suku ke-8. Halo? Dengar. Oke, aman. Enggak. Diketahui A-nya adalah 32. Yang pertama itu untuk mencari rasionya. Rumus yang digunakan adalah U2 sama dengan AR. U2 sama dengan 16 dan A sama dengan 32. Dimasukin 32-nya dipindahin ke ruas ke kiri, jadi 16/32 sama dengan R. Dari situ didapatkan bahwa R adalah 1/2. Setelah mendapatkan R, untuk U6, U7, dan U8, rumus yang dipakai itu sama. Jadi masing-masingnya untuk UN, AR adalah AR5, dan yang didapat adalah 32 kali 1/2 pangkat 5, lalu menjadi 32 kali 1/32, yaitu hasilnya 1. Selanjutnya ke U7, yaitu AR pangkat 6, hasilnya 32 kali setengah pangkat 6, berubah menjadi 32 kali 1/64, hasilnya 1/2. U8 caranya juga sama dan hasilnya adalah 1/4. Lalu jadi jumlah suku ke-6 sampai ke-8 adalah 1 tambah setengah tambah 1/4, yaitu 7/4, atau bentuk desimalnya 1,75. Oke, baik. Terima kasih kepada Aditya Deni dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin ditanggapi. Tadi benar ya jawabannya. 1,75 itu bentuk desimalnya. Jadi silakan kepada kelompok lain yang memiliki cara yang berbeda atau langkah yang berbeda, silakan. Namun Bapak ingin koreksi dulu kepada kelompok 1. Tadi itu untuk langkah penyelesaiannya. Untuk kedepannya silakan dibuat keterangannya, misalnya diketahui itu apa, kemudian yang ditanya itu apa, kemudian buat langkah-langkah jawabannya, kemudian kesimpulan. Namun untuk secara keseluruhan tadi sudah benar jawaban dari kelompok 1, namun perlu ditambahkan lagi mungkin
diketahuinya itu apa, buat keterangan yang diketahui itu, titik 2 apa, kemudian yang ditanya apa. Oke. Itu untuk tanggapan dari Bapak untuk kelompok 1. Pada kelompok lain ada cara lain untuk menentukan jumlah suku ke-6 sampai suku ke-8? Atau caranya sama dengan kelompok 1 tadi? Atau ada yang nggak paham mungkin silakan disampaikan kepada kelompok lain. Oke, pahamnya semuanya ya untuk soal nomor 2? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok disampaikan hasil LKPD-nya untuk soal nomor 3. Silakan kepada kelompok 5. Panggilan pertama kepada kelompok 5. Panggilan kedua kepada kelompok 5. Oke, panggilan ketiga untuk kelompok 5, apakah ada perwakilannya? Oke, tidak ya. Kayaknya tidak ada kelompok 5 yang ingin menyampaikan hasil LKPD-nya. Oke, ya. Silakan, siapa? Oke, silakan jika ada. Sebelum Bapak lempar kepada kelompok lain. Oke, tidak ya. Oke, baik. Bapak akan lempar untuk soal nomor 3 itu kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2, silakan. Kepada kelompok 2, silakan. Panggilan pertama untuk kelompok 2 untuk soal nomor 3. Bentar. Oke. Sudah ada ya nih ya? Atas nama siapa? Kayana Didansi. Oke. Silakan untuk soal nomor 3 kepada kelompok 2. Ada screen, Pak. Oke. Silakan. Nomor 3. Hasilnya. Tunggu, sebelum disampaikan, silakan perkenalkan dulu nama, kemudian anggota kelompoknya. Nama saya Ken Didansi dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Anggotanya terdiri dari itu saya Ken Didansi, Rahadian, Egi, dan Sendi. Oke, silakan. Jadi hasil nomor 3 yaitu 1820. Nah, ini caranya pertama dapat hasilnya dari UN sama dengan A kali R itu pangkat N kurang 1. Kemudian setelah dapat itu hasilnya 3R. Setelah itu para diadir. Habis itu setelah itu dijadikan 56 sama dengan A dikurung R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Dilanjutkan setelah itu dihasilkan 5 ke kurung 729 kurang 1 tutup kurung bagi 2. Setelah itu dibagi 3640 bagi 2 hasilnya 1820. Jadi hasil panjang kali semua mulanya adalah 1820. Oke. Bagaimana kepada kelompok lain? Silakan. Silakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi. Untuk Bapak sendiri untuk tanggapan untuk kelompok 2 itu sama seperti kelompok sebelumnya, itu kelompok 1 tadi ya. Bahwasannya ketika dalam langkah-langkah penyelesaian masalah dibuat keterangannya bisa diketahui itu apa, diket titik 2 apa, kemudian ditanyanya apa, kemudian
jawabnya apa dan kesimpulan. Namun untuk secara keseluruhan jawaban dari kelompok 2 itu sudah benar ya. Itu panjang tali mula-mula atau kita bisa sebutkan dengan S6 ya, itu sama dengan 1820. Nah, jadi untuk jawabannya sudah benar. Jadi itu hanya tambahan dari Bapak. Silakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin menambahkan atau ada cara lain mungkin selain langkah-langkah dari kelompok 2 tadi, silakan disampaikan. Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menanggapi? Ya ada Pak, Oke, sama lanjut jawabannya. ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang terakhir, itu soal nomor 4. Itu kepada kelompok 4, silakan ditampilkan hasil pengerjaannya. Oke Pak, presentasikan. Udah nih. Oke, sedang loading. Oke, siap. Udah. Baiklah. Saya dari perwakilan kelompok 4 mewakili saya sendiri, Laura, Abil, dan Sam. Kami akan mempresentasikan soal nomor 4. Di soal nomor 4 diketahui suku pertama atau A itu adalah sama dengan 10, suku kelima sama dengan 160, dan ditanya itu adalah N sama dengan 10. Banyak kursi dalam gedung atau S10. Pertama, kita mulai dengan menentukan rasionya terlebih dahulu. Dari U5. Perlu diketahui rumus UN itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dimana kalau U5 artinya sama dengan U5 sama dengan 10 kali R pangkat 5 kurang 1 atau sama dengan R pangkat 4. Selanjutnya dari 160 sama dengan 10 R pangkat 4, 10-nya kita pindah ruaskan, jadinya 160 bagi 10 sama dengan R pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 16. 16 ini bisa kita jadikan dengan 2 pangkat 4. Karena sudah sama pangkatnya, bisa kita coret jadi R sama dengan 2. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menghitung kursi menggunakan rumus SN. Karena rasionya 2, yaitu di atas 1, maka kita gunakan rumus A sama dengan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 dengan S10 sama dengan 10 kali 2 pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1. Kita dapatkan 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 1024 kurang 1 sama dengan 1023. Karena 2 kurang 1 sama dengan 1, jadi kita hilangkan. Jadi 10 kali 1023 sama dengan 10.230. Maka dapat disimpulkan S10 atau banyak kursi dalam gedung adalah 10.230. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Udah, Pak. Mana nih? Stop. Masih di mute, Pak. Oke, baik. Tadi sudah benar ya langkah-langkah penyelesaian dari kelompok 4. Sudah ada langkah-langkah yang tepat, misalnya seperti buat diketahui, kemudian ditanya, kemudian dijawabnya kan, dan kesimpulan. Jadi itu yang Bapak harapkan dalam langkah penyelesaian masalah, harap dibuat serapi mungkin ya untuk proses penyelesaian masalah. Kemudian yang Bapak tambahkan tadi mungkin sudah cukup ya, sudah cukup bagus jawaban dari kelompok 4. Kemudian kepada kelompok lain, silakan yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 4. Silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya atau yang masih ragu untuk soal nomor 4, silakan disampaikan. Atau ada yang langkah-langkahnya berbeda juga, silakan kita beri kesempatan kepada kelompok lain. Oke, sama ya semua ya dengan jawaban dari Dio Alif dari kelompok 4? Sama, Pak. Oke, sama ya. Pak.
Oke, dari keempat soal tadi, alhamdulillah kita sudah menyampaikan hasil ya dari beberapa kelompok, yaitu kelompok 7, 1, 2, dan 4. Namun ada 3 kelompok lagi yang belum nih. Jadi itu ada kelompok 3, 5, dan 6. Nah, jadi silakan kepada ketiga kelompok ini Bapak beri kesempatan untuk menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini. Mulai dari awal tadi sampai pada yang terakhir ini, apa yang dapat disimpulkan, silakan kepada perwakilan kelompok 3 atau kelompok 5 atau kelompok 6. Nah, silakan siapa yang duluan untuk menyampaikan. Silakan. Kesimpulannya tidak perlu panjang, kita mulai dari awal tadi apa yang telah didapat, kemudian apa saja yang didapat setelah kita mengerjakan LKPD tadi. Silakan disampaikan kepada kelompok 3, 5, dan 6. Yang belum dapat bagian untuk presentasi, silakan. Siapa yang duluan untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Ada kelompok 3, 5 sama 6. Jika tidak, kita lempar ke kelompok lain untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Silakan kepada kelompok 3, 5, dan 6. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, kayaknya tidak ada ya perwakilan kelompok 3, 5, dan 6. Kita lemparlah kepada kelompok lain. Silakan yang ingin menyampaikan atau yang ingin menyampaikanlah kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, itu dari awal tadi sampai dengan pengerjaan LKPD ini, apa saja yang diperoleh, kemudian apa saja yang harus kita miliki itu selama proses pembelajaran ini. Silakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin menyampaikan kesimpulan. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Tidak perlu panjang-panjang, cukup apa saja yang telah diperoleh pada hari ini, silakan disampaikan kepada teman-teman kita semuanya. Silakan kepada kelompok lain yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Saya, Pak. Boleh, silakan kepada Dio Alif dari kelompok 4 ya. Ya. Baiklah, kesimpulan pada hari ini kita mempelajari tentang yang namanya deret geometri. Itu merupakan dari barisan geometri sendiri, tapi tiap sukunya itu kita jumlahkan hingga mendapatkan hasilnya hasilnya disebut SN. Untuk SN sendiri ada 2 cara, yaitu untuk rasionya yang di bawah 1 sama rasionya di atas 1. Rasionya di bawah 1 itu sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang N. Sedangkan untuk R yang lebih dari 1 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Alif dari kelompok 4. Cukup singkat ya penyampaian kesimpulannya. Bagus. Kemudian kelompok lain silakan Bapak beri kesempatan lagi bagi yang ingin menyimpulkan. Ini kelompok 3, 5, dan 6 belum ada nih. Silakan yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Masih Bapak tunggu ya kelompok 3, 5, dan 6. Oke. Jika tidak, maka kita akan akhiri untuk sesi penyampaian LKPD. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan bahwasannya pada penutup ini, kita ingin merefleksi lagi kembali kepada materi yang telah kita pelajari, bahwasannya pada hari ini kita telah mendapatkan beberapa materi tambahan ya dari bab barisan dan deret. Sebelumnya kita telah bahas tentang barisan geometri, namun pada hari ini kita telah mempelajari tentang menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri atau dari barisan geometri. Nah, bahwasannya kita ketahui bahwasannya untuk deret ini itu sama halnya seperti deret aritmatika, yaitu adalah penjumlahan suku-suku antara barisan tadi, U1 ditambah U2 ditambah U3 dan hingga suku terakhirnya atau kita simbolkan dengan suku N atau UN ya, itu simbolnya. Kemudian selanjutnya kita telah tadi menemukan rumusnya, juga telah disampaikan oleh Dio Alif, kawan kita. Ada 2 rumus ya, untuk rasio yang kurang dari 1 dan rasio yang lebih dari 1. Itu sudah disajikan juga di PowerPoint. Kemudian pada LKPD juga kita telah mengerjakan berbagai permasalahan. Ya, permasalahan mungkin
bisa kita jumpai pada suatu saat nanti. Nah, jadi untuk dalam menyelesaikan masalah tersebut kita sudah punya gambarannya, seperti apa sih langkah-langkahnya, seperti apa sih cara penyelesaiannya, kita sudah pernah mengerjakannya. Itu yang pertama. Dan kita telah memahami apa itu deret geometri. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang deret tak hingga ya, masih dalam deret ya. Kita akan mempelajari tentang deret tak hingga. Jadi nanti silakan untuk minggu depan itu kita masih terapkan pola yang sama seperti hari ini, kita berkelompok. Kemudian untuk latihannya, jadi nanti setelah ini ada latihan mandiri. Tadi kan itu kan penilaiannya kelompok ya. Jadi itu bukan penilaian individu, namun penilaian kelompok. Misal kayak Dio Alif tadi yang menyampaikan kesimpulan, itu nilainya bukan untuk Dio Alif tapi juga untuk kelompoknya. Nah, jadi itu ada nilai kelompok. Namun untuk nilai mandiri atau nilai individu, nanti Bapak akan kirimkan soalnya ke grup WA. Jadi silakan dikerjakan sebagai latihan atau pengulangan ya, atau penguatan gitu, untuk lebih mahir lagi dalam menyelesaikan masalah di dalam deret geometri. Jadi itu untuk refleksi dan penugasan. Selanjutnya kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Iya, silakan nanti untuk LKPD-nya yang masih ada beberapa yang belum mengirimkan. Jadi silakan dikirimkan bagi yang belum. Itu juga Bapak akan rekap. Dan kepada siswa semuanya, untuk LKPD ada 2 opsi pengiriman. Bagi yang telah bergabung di Google Classroom, silakan kirimkan di Google Classroom LKPD yang telah dikerjakan dalam format Word ya, Word. Jadi kirimkan ke Google Classroom. Kemudian untuk latihan nanti Bapak akan instruksikan pengirimannya di grup WA. Jadi silakan aktifkan WA-nya. Kemudian bagi yang belum bergabung di Google Classroom, ya Bapak tidak tahu nih masalahnya apa, namun Bapak berikan kemudahan. Nanti silakan japri Bapak ya, bagi perwakilan kelompok yang tidak bergabung di Google Classroom atau yang belum bergabung, silakan japri Bapak untuk mengirimkan LKPD-nya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kita pada hari ini? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, cukup Tidak, ya. Pak. Oke, siap. Semuanya semangat nih Kak ya. Baik, kita akhiri dengan melafazkan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.